Tahun 2012 dimarahin sama orang jual properti. Gara-gara tanahnya dia luas, saya cuma mau beli secuil gitu loh teman-teman. Penjualnya marah-marah. Gimana sih Pak Pipo? Ya nggak bisa lah. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ya. Kita nggak ngomong teori, tapi cerita pengalaman saya tahun 2012. Dimarahin sama orang jual properti. Gara-gara tanahnya dia luas, saya cuma mau beli secuil gitu loh teman-teman. Jadi ceritanya itu kan saya mulai invest properti tahun 2008. Mau cerita lengkap apa pendek aja? Lengkap aja ya, lengkap. Nah, 2008 saya mulai invest properti. Pertama kan kos. Yang saya sering cerita ke teman-teman, saya sering sharing. Prinsipnya income lebih besar dari angsuran. Udah cuma itu doang prinsipnya. Ternyata kos kan ribet. Nah, 2009 saya pindah ke minimarket. Ternyata minimarket gampang, simple. Minimarket pertama saya di Jawa Timur. Dan saya nggak perlu repot gitu kan. Dan hasilnya bagus. 2010 beli 2 properti ya kan. Satu di Tangerang, satu lagi di Medan. Dua properti. Nah, 2011 ngebut saya lagi. Ngebut beli 5 langsung, 5 minimarket. Wow. Di Karawaci 1, Tangerang 1, kemudian 3 di Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Medan. Nah, ngebut. 2012 ngebut lagi saya. Nah, 2012 saya mulai kan, biasanya saya sering meeting dengan tim dari franchisor. Habis meeting, biasa kita survei, cari lokasi. Muter-muter, di Tangerang, di daerah Cimone. Teman-teman pernah ke Cimone? Wah, rame loh Cimone. Nah, ada satu tempat, kita lewat, ini dijual nih, menarik. Ya kan, ada tulisan dijual, di hook gitu teman-teman. Tapi teman-teman, ini cocok buat minimarket. Kita lihat daerahnya rame, perempatannya gitu ya. Tapi masalahnya terlalu luas teman-teman, 1000 meter di hook, jadi L gitu teman-teman. Harganya masuk. Waktu itu kan saya rumusnya harganya kan gini. Saya kan prinsipnya income harus lebih besar dari angsuran. Income-nya minimarket waktu itu rata-rata masih 15 juta. Berarti saya maunya kalau beli properti sama bangun tidak lebih dari 1,5 miliar. Planning saya gitu, strategi saya gitu kan, hitung-hitungan saya gitu. Dan enaknya teman-teman, waktu itu bangun minimarket masih murah, cuman 500 juta. Sudah sama bangunannya loh, dari tanah kosong, peralatan, cukup 500. Jadi tanah sampai 1 miliar masih bisa. Kalau hari ini teman-teman kalau mau bangun dari tanah kosong, teman-teman butuh 1,2 miliar. Wow, inflasi teman-teman. Walaupun ngomong deflasi 5 bulan terakhir. Secara umum Indonesia inflasi. Ya terbukti kan? Buka minimarket dulu cuma butuh 500 juta dari tanah kosong. Sekarang 1,2. Mungkin besok-besok 1,4, 1,6. Tambah lama tambah naik. Kembali ke cerita tadi, tanah tadi sudah saya menarik karena ditawarin cuman 2,5 juta per meter. Kalau 2,5 juta kan saya butuh 300 meter. Bahkan waktu itu saya targetnya cuma 250 meter. Berarti kan cuman paling 600 juta. 600 tambah bangun 500, 1,1. Masih jauh sekali di bawah budget saya 1,5. Nah, segera ngubungin penjualnya. Pak, saya minat nih propertinya. Oh ya Pak Pipo, itu 2,5 juta per meter. Tadinya mungkin nggak 2,5 lah ya, mungkin 3 lah. Dealnya di 2,5. Terus saya bilang, Pak, saya boleh beli separuh nggak Pak? boleh beli sebagian, saya ngomongnya. Dia bilang, oh nggak apa-apa, boleh beli sebagian. Mau beli berapa meter? Dia tahu mungkin ya, kalau 1000 meter jual sekaligus kan susah. Nah, dia boleh beli sebagian. Ternyata pemiliknya itu tinggalnya di belakang properti itu, tanah itu. Nah, kemudian saya bilang, saya mau beli 250 meter, Pak. Oh, boleh 250 meter. Terus setelah deal 2,5 juta harganya, saya minta, itu kan letter L gini ya, teman-teman ya. Saya minta di hook-nya aja. Karena franchisor juga maunya di hook. Ini kan titik terbaik di hook, Pak. Jadi kita pilih hook aja. Karena kalau sini, nanti yang sini nggak dapat. Kalau sini nggak dapat. Jadi hook aja, sini dapat semua. Penjualnya marah-marah.
Gimana sih Pak Pipo? Ya nggak bisa lah. Pak Pipo potong di tengah gini kan tanah saya jadi sini sama sini, jadi aneh. Iya juga ya. Terus saya pikir, tapi kalau saya beli di sini, nggak dapat yang di sini. Beli yang di sini, nggak dapat yang di sini. Kalau teman-teman di posisi saya gimana? Mau gimana? Nah, akhirnya saya waktu itu kepikir, ya udah, beli aja sebelah sini, kiri, dari pojok sampai pojok, 500 meter. Nanti sisanya dibangun ruko. Maksud saya gitu. Ya, jadi saya beli 500 meter, karena kan garisnya susah. Ya udah kita sepakat pokoknya 2,5 juta per meter ya. Nanti tergantung BPN-nya ngukur berapa, ya harganya di segitu. Kalau lebih, saya tambah. Kalau kurang, misalnya lebih 520, ya saya nambah 20 meter kali 2,5 juta. Tapi kalau kurang, ya dia balikin uang ke saya. Gampangnya gitu dia, teman-teman. Orangnya gampang kok, orangnya enak. Ya udah, akhirnya saya sepakat saya beli yang sini, terus saya anggap 500 kan. Ternyata teman-teman setelah diukur oleh BPN 480. Jadi beliau balikin uang 20 meter kali 2,5, 50 juta ke saya. Nah terus tanahnya buat apa? Nah franchisor maunya yang pojok, ya kan? Maunya paling pojok, nggak mau yang sebelah sini karena dia dari awal maunya pojok. Nah, di hooknya. Waktu bangun hook itu sebenarnya juga kontraktornya ngomongin ke saya, Pak, ini secara Hong Shui jelek loh Pak, karena tanahnya kipas. Jadi belakangnya kecil, depannya gede. Katanya dia gitu, itu namanya tanah kipas. Oh, saya juga baru tahu ya. Ternyata ada istilah nama tanah kipas. Tapi saya pikir-pikir, nggak apa-apa. Toh saya nggak tinggal di situ, saya bilang. Biarinlah, toh itu anggap cuma investasi, nggak usah terlalu dipikirin. Sementara franchisor ngotot di pojok situ karena ini bagus Pak, lebar. Minimarket itu senangnya lebar, teman-teman. Selain supaya penampilannya menyolok, juga nanti kita bisa taruh ini Pak, UKM itu Pak, di situ bisa banyak. Dan memang teman-teman, UKM-nya banyak. Hari ini kan tokonya udah buka, ada 7 UKM-nya. Kalau toko lain rata-rata 2, toko ini bisa 7. Macam-macam. Ada nasi goreng, ada bubur kacang hijau, ada buah, macam-macam jus, burger, macam-macam di situ. Nah, kemudian terus kita bangun dulu rukonya, tokonya. Mungkin ya sebulan 2 bulan gitu ya. Kredit jelas. Kaum umbi-umbian kayak saya, rakyat jelantah ya pasti pakai kredit. Waktu itu saya dibiayai oleh salah satu bank favorit saya dan waktu itu kalau nggak salah cukup oke. Ya oke. Jadi ini jadi. Nah berikutnya teman-teman, terus baru kita bangun rukonya. Karena kalau bangun toko minimarket itu kan cepat, satu lantai cepat. Kontraktor paling 30 hari selesai. Nah, kemudian kita bangun sebelahnya 2 ruko, 2 lantai. 2 ruko, 2 lantai, 100 meter, 100 meter. Sisanya minimarketnya 280 meter. Nah, 100 meter, 101 atau 102 gitu loh teman-teman. Selisih-selisih dikit, pokoknya 100 lah. Nah, ini 2 lantai, 2 lantai. Terus modelnya, depannya, kontraktornya bilang, di depannya dibikin model modern aja, biar orang kalau lihat pengen beli. Wah, dibikin agak modern gitu. Nah, kemudian kita tawarkan 1,2 M. Saya pikir kalau 1,2 M, kalau laku, kan 2,4. Ya, lumayan kan, seolah-olah saya bisa beli properti ini, bangun minimarketnya tanpa modal, ya kan. Ini kan minimarketnya, tanahnya totalnya kan 1,25 M ya, sekitar ya. Berarti bener kan, 500 kali ya 1,25, 1,2 ya tepatnya, 1,2. Terus bangun minimarketnya 500, terus bangun rukonya 700, 1,2 tambah 1,2, 2,4. Iya benar, 2,4 total kita modal itu. Nah waktu itu kita mikir, kalau rukonya ada 2 bisa laku 1,1, 1,2, 1,2, kan laku 2,4. Nah kan berarti saya bisa bikin teknik baru nih, bikin minimarket tanpa modal, tanpa bank, tanpa utang. Ya caranya gitu, ini ya, rukonya harus laku 1,2. Waktu itu saya mikirnya gitu. Ini 2012. Ternyata ya teman-teman, nggak laku teman-teman rukonya. Ya mungkin memang saya keahliannya bukan di menjual, keahlian saya invest mungkin ya teman-teman ya. Nggak laku-laku tuh rukonya. Rukonya nggak laku-laku, titipin orang, agent properti apa semua nggak laku-laku. Lama gitu, akhirnya
ada yang nelpon saya. Pak Pipo, ini ada orang mau pakai rukonya, tapi nggak mau beli, maunya sewa, boleh nggak? Saya pikir daripada nggak selesai-selesai ya kan, akhirnya ya sudahlah saya sewain. Toh harga sewanya juga bagus. Sewanya berapa? 60 juta atau berapa gitu loh teman-teman. Oke lah. Terus dia bayar 3 tahun sekaligus kalau nggak salah. Bagus. Minimarket. Pertamanya saya juga heran. Minimarket? Di sini saya ada minimarket gede loh, 280 meter loh. Kamu bangun minimarket di sini cuma satu ruko 100 meter kecil sekali, dipepet ini habis. Saya udah ngomong. Saya udah ngomong dari awal. Dia bilang, nggak apa-apa Pak. Minimarketnya yang ini mau kok, memang sengaja strateginya nempel minimarket lain yang lebih gede. Ya udah. Ya kan? Itu kan bisnisnya masing-masing. Nah, kemudian dia masuk ke situ, terus nggak lama juga ruko yang ini juga disewa tukang cukur. Tukang cukur itu tadinya di seberangnya sini, tapi karena yang punya rumah mau bikin bisnis sosis atau apa saya lupa ya, dia nggak punya tempat, dia nyewa tempat saya juga. Jadi akhirnya kepake dua-duanya, termasuk tokonya. Kalau hari ini teman-teman ke sana masih ada. Minimarketnya masih ada, bentuknya kipas gitu ya, depannya gede, belakangnya kecil gitu. Terus di sini ada tiang penunjuk ke arah rumah sakit, karena rumah sakitnya sewa signage di situ, tapi signage-nya saya minta ke ini tukang cukurnya yang ngurus lah, duitnya bagi 2 sama saya. Dia seneng dia dapat ini tambahan ya kan. Nah terus sekarang di atasnya tukang cukurnya saya pindah ke atas, saya kasih kesempatan pindah ke atas, di bawahnya saya kasih warteg. Ada warteg, terus sampingnya tetap minimarket. Oh, penjual gimana? Balik lagi ke penjual yang tadi. Penjualnya gimana? Penjualnya sekarang sama saya teman baik. Setelah itu jadi rame, penjualnya datang ke saya. Pak Pipo, itu minimarketnya rame ya? Ya lumayan lah Pak, dikit-dikit lumayan lah. Terus dia bilang, ajarin dong caranya punya minimarket gimana. Ternyata dia punya ruko di tempat lain di Karawaci situ. Dia tadinya untuk kurir di bawahnya gitu ya, kirim pengiriman, terus kosong, sekarang mau dipakai minimarket. Caranya gimana Pak Pipo kalau saya pengen? Saya kenalin sama franchisor, terus dia mulai punya 1. Dia bilang, bagus Pak, bagus. Sekarang mungkin beliau sudah punya berapa ya? 4 atau 5 ya, sudah. Masih sering kontak dengan beliau. Dan sekarang jadi teman baik, beliau juga jadi franchisor minimarket dan sering ngobrol-ngobrol. Jadi ternyata teman-teman ketika kita dengan penjual, kalau bisa itu ya silaturahmi jangan sampai putus ya. Tetap ada komunikasi. Siapa tahu nanti ada hal-hal yang bisa saling menguntungkan. Saya juga senang karena beliau tinggal di situ. Kalau ada apa-apa, saya kadang-kadang minta tolong juga. Dikenalin ke Pak RT untuk security apa segala macam. Dibantuin. Nah itu teman-teman pengalaman saya tahun 2012 beli properti tapi cuma sedikit dimarahin sama penjual. Tapi nggak apa-apa, akhirnya malah jadi teman baik. Mudah-mudahan cerita itu bermanfaat teman-teman. Apa yang bisa teman-teman ambil dari cerita tadi tulis di komen. Nanti kita ngobrol-ngobrol di komen. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.